Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atas kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa dari kita yang hadir pada pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Jika berkenan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Boleh salam kanan kirinya katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Raja Damai, Allah yang perkasa atas kehidupan kami mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan yang selalu berlimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami dari perjalanan gak boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan sedikit apapun. Itu semua hanya karena perbuatan tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berjalannya ibadah ini, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat atasnya. Biarlah Tuhan, setiap kami yang datang tidak akan sama lagi ketika kami pulang nantinya. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini sama-sama kita katakan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengungkapkan setiap isi hati kami. Ungkapan syukur kami. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang bersuka cita pada pagi hari ini, nyanyikan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber
doa-doamu jemaat Tuhan. Di dalamku Tuhan, selalu jadi yang terbaik. jadi firman-Mu. Ku pegang teguh, Kau yang pegang hidup kami. sampai hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Ku sembah karena Engkau Tuhan. jari-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji, layakkan untuk menyembah, layakkan setiap kami untuk meninggikan, layakkan setiap kami untuk memuji-Mu Tuhan. Kau berkati Syukur kami untuk-Mu Tuhan, sorak-sorai kami untuk-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang selalu menganugerahkan kebaikan atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian-Mu, nyanyikan sorak-sorai untuk Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang merancangkan kehidupan kita, Tuhan yang merancangkan hal-hal yang baik atas kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih tak ternilai harga-Mu, Yesus. Sungguh besar, sungguh
kasih setiamu Tuhan tak ternilai harganya, kebaikanmu tak ada kata yang dapat lukiskan Ku kebaikanmu berseru kepadamu, Tuhan, kebaikanmu. Kau yang ku Terima andalkan, kasih Tuhan, Kau yang ku percaya Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Sungguh kau Allahku, sungguh kau Tuhanku. Kau yang terbaik, kau yang termanis. Dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sungguh rencanamu adalah rencana yang terbaik atas kehidupan kami Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau Jemaat Tuhan katakan, rencananya Tuhan adalah rencana yang paling terbaik. Yes. Lebih dahsyat lagi, dengan hati yang bersuka, dengan hati yang penuh pengharapan, jemaat Tuhan kita katakan pujian ini. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku.
Tuhan kita. Haleluya. Rancangan yang terindah yang Kau akan sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi saat ini kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bersuka cita. Jemaat yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling berdahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu sama-sama katakan. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kami bawa hati kami dengan rasa syukur Tuhan, menghampiri kehadirat-Mu. Oh, Kumene katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab. Lebih dahsyat lagi katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Nyatakan Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dengan rasa syukur sama-sama kita katakan. Dia gerakanku. Bawa pujianmu yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab. Satu kali lagi katakan Dia gerakanku, Dia gerakanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ketika hati kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Berikan salam yang terbaik, katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Haleluya. hari tak pernah terbatalkan.
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Ya Tuhan yang pegang erat tangan kita. Come on. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. GBO Ikumene katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dengan iman katakan, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Dengan rasa syukur sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Mari kita serukan. Biar cepat Tuhan saja katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tangan-Mu yang memegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pujian dan penyembahan yang telah kita persembahkan untuk Tuhan kita yang dahsyat, amin. Mari kita tenangkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini akan menjadi seperti tanah yang subur. Dan ketika benih-benih firman ditaburkan, itu yang akan tumbuh lebat dan nantinya akan berbuah. Inilah hidupku,
dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencanamu atas kehidupan kami, Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama kita katakan pujian. Tuhan, inilah hidupku. Ku Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan setiap kami terang-Mu, Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Pujian ini Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dengan iman berkatakan pujian ini. Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarkan jemaat Tuhan katakan dengan iman. Bagimu Tuhan seluruh Ini pengakuan kami, Tuhan. Ini keinginan hati kami, Tuhan. Kau yang akan menggenapi dan rencangan-Mu atas kehidupan kami. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja sama-sama bagimu. Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Sampai bumi
tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat hati menyembah, saat kami datang pagi hari ini merendahkan diri kami, kami yakin Engkau dimuliakan Tuhan. Oh Yesus, Kau baik, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau bagai kami, Kau Bapa yang Kau Bapa yang baik. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan. Kasih setiamu anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu menopang hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan, amin. Mari kau muliakan Tuhan, mari kau tinggikan Tuhan. Engkau yang berkata di setiap pujian kami, di setiap penyembahan kami. Engkau yang berkata, Engkau yang berkata. Kau yang ajaib, Kau yang luar biasa, anugerah-Mu Namamu besar, Namamu ajaib, Kau Bapa yang setia. Sama-sama katakan ditinggikan. Ditinggikan Yesus Tuhan. Katakan Kau Raja kami, Kau Rajaku. Katakan yang berkata, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan sama-sama dimuliakan, ditinggikan. Yesus
katakan Kau Raja kami. Sambil angkat tanganmu. Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini, Engkau melawat kami. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau fokus dengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, karena kami tahu ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengambil benih-benih firman Tuhan itu dari hati kami. Kami mau duduk dan diam, kami tidak mau konsentrasi kami dirusak. Baik oleh gawai yang ada di tangan kami, ataupun oleh apapun yang terjadi di sekitar kami. Karena kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin disegarkan pagi hari ini. Kami ingin diingatkan pagi hari ini. Kami ingin hati kami dikalibrasi kembali, sehingga hati kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu, biar apa-Mu yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu, dan jemaat-Mu disegarkan. Jemaat-Mu pulang tidak sama lagi seperti mereka datang, membawa berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat jemaat Tuhan yang merayakan Hari Raya Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Imlek, saya ucapkan selamat bersuka cita bersama dengan keluarga. Biasanya kalau besok itu Hari Raya Tahun Baru Imlek, maka biasanya malamnya kita dipanggil untuk berkumpul anak-anak. Orang tua akan manggil anak-anaknya semua untuk berkumpul ya. Saya ingat waktu saya di Bekasi, waktu itu saya diangkat anak oleh ibu dari Bapak Gembala di tempat kami melayani. Jadi setiap hari Imlek saya masih ingat kami selalu dipanggil untuk kemudian kami juga ikut bersama jamuan keluarga. Ya. Saya masih ingat kan, makanya minggu pagi ini kita semua ada yang pakai baju merah, pelayan Tuhan juga pakai baju merah. Kita ingin sama-sama bersuka cita dengan saudara kita. Amin. Baik, yang kedua saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, yang setuju katakan amin. Nah, saya berdoa setiap kita yang duduk mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini Tuhan berbicara pribadi demi pribadi untuk kita semua. Ya, saya juga berdoa saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara dan menjawab kerinduan hati kita. Ya, ingat bahwa kekudusan adalah satu-satunya hal yang membedakan kita dari dunia. Bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan. Makanya kalau kita ke gereja jangan pakai mentalitas yang mencari seperti kalau kita pergi ke Gunung Kawi. Mencari Tuhan supaya kaya, supaya pangkat, jabatan dan sebagainya. Itu bonus kalau kita dapat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, saya mau sampaikan, ingat perbedaan kita dari dunia bukan kekayaan, bukan harta yang melimpah, bukan pangkat dan jabatan, tetapi kekudusan. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, yang setuju katakan amin. Ya, jadi hiduplah dalam kekudusan, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan kita tidak akan bertemu dengan Allah, kita tidak akan sanggup melihat Allah. Makanya kita dipanggil untuk hidup kudus. Baik, pagi hari ini kita akan belajar. Kita buka dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Pagi hari ini dengan tema yang sama diberikan oleh Badan Pusat GBI, diselamatkan untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kita buka sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bertemu, yang sudah ketemu, saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan membaca secara bergantian. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10.
Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Nanti di ayat ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ke-10 adalah dasar doktrin iman kita. Jadi kalau ada yang mengajarkan selain doktrin dasar ini, yaitu iman, keselamatan oleh karena iman, maka dia tidak satu iman dengan kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau kita mau belajar doktrin dasar, ini adalah salah satu doktrin dasar di semua gereja. Gereja-gereja yang tergabung ya, atau gereja-gereja mainstream, ini adalah doktrin dasar. Ya. Jadi nanti kita akan belajar kondisi kita sebelum diselamatkan, kemudian mekanisme keselamatan di dalam iman kita, dan respon yang benar sesudah kita diselamatkan. Nah, berapa banyak kalau kita ngobrol sama orang-orang di luar, orang yang percaya dengan kita, ya, dia bilang gini, semua agama sama saja karena mengajarkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ada kita pernah cerita sama orang seperti itu? Ya. Dan memang betul, hampir semua agama di dunia ini cari mana yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan atau lain sebagainya. Hampir sebagian besar agama mengajarkan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita pun juga sama seperti itu. Lalu apa yang membedakan nantinya dengan iman kita, iman kekristenan kita? Nah, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Ya, karena dari apa yang kita baca, bisa jadi orang berbuat baik, luarnya sama. Kita juga berbuat baik, luarnya sama, tetapi motivasinya bisa berbeda. Nah, Tuhan selalu melihat apa yang menjadi motivasi kita. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak melihat perbuatan baik karena semua orang bisa berbuat baik. Tetapi bisa jadi motivasinya yang salah. Nah, motivasi inilah nanti yang akan menjadi pembeda antara orang percaya dan orang yang bukan percaya. Saya pernah waktu kecil kalau minta uang sama ibu gembala, ya kita baik-baikin. Mak, adakah piring mau dicuci? Motivasinya apa? Supaya setelah mencuci, adakah 100? Ini 100 perak waktu itu kan masih kecil ya. Jadi motivasinya selalu ada. Ya. Selalu seperti itu. Atau siapa di sini yang kalau ada orang PDKT, ya kan? Wih PDKT, saya lapar kak. Wih tiba-tiba Anda makan depan rumahmu bahkan kok martabak. Padahal baru dibilang lapar, sudah langsung ada di depan rumah. Tapi begitu dia ditolak, tagihan keluar bagi 2 kina, martabak itu hari 50.000. Kalau 25 saya 25. Kenapa? Karena motivasinya kemudian yang akan menentukan seseorang membeda antara orang percaya dan tidak percaya. Dan motivasi inilah saya beritahu, inilah yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama belajar. Efesus 2 ayat 1 berkata begini, ada sesuatu yang menarik. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Perhatikan ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya.
Dikatakan di ayat pertama, kamu mati tetapi kamu hidup. Ini sebuah kontradiksi. Paulus pada saat berbicara ayat 1 dan 2 dia membicarakan suatu waktu yang sama, yaitu waktu dahulu kita itu hidup tetapi mati. Nah makanya dari sini kita mengerti bahwa yang kematian yang dimaksudkan dengan Paulus bukan kematian secara jasmani, yang ngerti katakan amin. Tetapi kematian secara rohani. Nah kita mengenal di dalam kekristenan ada 3 kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Ya, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, tetapi dari apa yang saya sebutkan, kita sudah mendapatkan gambaran. Makanya pada saat ayat ini kita baca ayat pertama dan kedua, kita mengerti bahwa yang dimaksudkan Paulus, dimaksudkan dengan mati di sini bukan kematian secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Keadaan kita dahulu itu mati secara rohani. Apa itu mati secara rohani? Mati secara rohani dijelaskan, makanya saya pakai terjemahan yang lain. Terjemahan dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup. Tetapi sebenarnya kita sudah mati secara terpisah dari sang sumber. Yaitu kita terpisah dari Allah. Inilah keadaan kita. Sehingga pada saat kita mau melakukan kebenaran, motivasi kita selalu salah. Itulah yang terjadi. Makanya secara sederhana, mati secara rohani adalah hubungan dengan Allah Bapa kita, dengan Tuhan kita, mati. Rusak. Penyebabnya dosa dan pelanggaran kita. Itu yang juga terjadi pada saat kalau kita membaca tentang Adam dan Hawa. Begitu mereka sudah memakan buah yang terlarang. Buah yang sudah dilarang oleh Tuhan untuk disentuh dan dimakan. Apa yang terjadi mereka tahu, mereka telanjang dan mereka muncul yang namanya rasa takut. Rasa takut muncul karena tiada kasih. Waktu Tuhan datang, mereka bersembunyi karena kenapa? Mereka takut. Ya, itulah yang terjadi sebenarnya. Terpisah hubungan. Dulu mereka yang kalau ketemu dengan Tuhan bisa berjalan bersama-sama di Taman Eden ngobrol, dikasih tugas dan lain sebagainya. Tetapi begitu mereka melanggar, ada dosa di sana, muncul rasa takut. Hubungan antara manusia, Adam dan Hawa dengan Tuhan menjadi rusak. Dan itu perlu diperdamaikan. Kematian jasmani akan menjadi dampak selanjutnya. Karena seharusnya seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, saya yakin dan percaya manusia masih hidup lama dan mungkin akan ini. Karena di sana ada pohon, ya, ada 2 pohon. Ada pengetahuan yang baik dan buruk, dan ada pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini membuat mereka bisa panjang umur. Gitu ya. Nah, kalau mereka tidak ini, mereka bisa panjang umur. Dan bisa berhubungan dengan Allah secara langsung tanpa ada kerusakan. Makanya, perhatikan, orang yang tidak kenal Yesus, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan takut bertemu dengan yang namanya kematian. Nah, kita orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak takut kematian karena kita sudah tahu setelah kita mati tujuan kita kemana, yang mengerti katakan amin. Kita tahu tujuan kita, tadi dikatakan dia sudah menyiapkan tempat kita di sorga. Makanya waktu kita percaya sama Yesus, saya selalu katakan, itu bukan tujuan akhirnya. Sorga bukan tujuan akhirnya, tetapi kita dipanggil tujuan akhirnya adalah kekudusan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya. Ayat yang kedua dikatakan begini. Apa yang dimaksud dengan kemudian kita mati secara rohani? Dan ayat yang kedua itu menjelaskan. Ayat yang kedua menjelaskan bagaimana kondisi orang yang hidup di dalam kematian rohani. Efesus 2 ayat 2 sampai 3 berkata begini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus juga mengaku, kami juga dulu hidup terhitung di antara mereka. Kami golongan mereka. Kita sebelum percaya sama Yesus golongan mereka. Karena kenapa? Kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kita sama terhitung dengan mereka waktu kita belum percaya dengan Yesus. Nah, apa maksud dari kata begini? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kita sering dengar lagu sekolah minggu apa? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Betul?
Kita sering dengar lagu itu. Dan di dunia ini hanya ada dua. Engkau diperhamba oleh kebenaran atau engkau hamba dosa. Engkau pilih kalau hamba kebenaran berarti jalannya sempit. Hamba dosa jalannya lebar. Mana yang kita pilih? Hanya ada dua di sini, nggak ada hamba netral. Kalau engkau nggak turut firman Tuhan, sudah jelas engkau nggak percaya sama Yesus, maka jalan dunia ini. Nah terjemahan lain itu mengatakan begini, unik. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, versi yang terbaru dia katakan gini, sebab pada waktu itu kita selalu mengikuti pola pikir dunia. Ingat, Roma 12 ayat 2 mengatakan begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pola pikir. Sehingga yang dimaksud dengan kita hidup di dunia ini, mengikuti jalan dunia adalah pola pikir kita yang mengikuti pola pikir dunia. Itulah kita waktu itu. Ya. Mengikuti pola pikir dunia, ada pepatah mengatakan begini, menabur pikiran, menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Dimulai dari pola pikir. Nah kalau pola pikir kita asalnya mirip dengan dunia, maka karakter kita baunya mirip dengan dunia juga. Maka Yesus berkata, Roma 12 tadi dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita mengetahui yang mana kehendak Allah. Nah orang yang dibaharui pemikirannya, dia nggak akan mengikuti pola pikir dunia. Dia nggak akan mengikuti jalan-jalan yang dunia sudah siapkan. Waktu kita belum percaya pada Tuhan, pola pikir kita pola pikir dunia. Karakter kita sama dengan karakter dunia ini. Coba perhatikan bagaimana dunia ini bekerja. Dia giring pemikiran kita secara halus. Ya. Kemarin saya melihat sebuah tayangan di YouTube. Bagaimana liciknya sebuah brand gawai atau handphone. Ya. Pertama dipakai, dia ceritakan begini. Pertama merek ini muncul sebagai alat komunikasi. Tetapi kemudian alat ini digeser menjadi identitas orang. Sudah tahu barangnya apa? Saya juga pakai barangnya, tapi itu tidak menjadi identitas saya. Ngerti? Kadang-kala gawai yang kita pakai, handphone yang kita pakai, kemudian menjadi identitas kita. Coba perhatikan, ada enggak orang yang kalau foto, dia kasih lihat handphonenya begini. Kenapa? Karena dia meletakkan identitasnya pada benda yang dia miliki. Harusnya kita sebagai orang percaya meletakkan identitas pada siapa pemilik kita. Halo? Betul? Dunia menggiring kita dengan mudah. Apakah salah kita punya ini? Enggak salah. Tetapi kalau ini kemudian kita jadikan identitas kita kemana-mana harus. Lalu kemudian harus kelihatan kameranya supaya ketahuan ini brand ini. Halo? Betul apa betul? Seringkali kita tergiring. Lihat caranya halus, enggak kasar. Digiring pikiran kita. Supaya kita ngikutin pola dunia. Yang terjadi apa? Engkau kehilangan identitas. Kita kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Jadi kalau kita nggak pakai itu kita merasa, aduh kok kayak kehilangan banget ya, aduh enggak. Saya mohon maaf nih, baru beralih dari handphone yang satu dan game ini. Saya juga bingung memakainya sampai detik ini. Dan saya tidak tahu apa kelebihannya. Karena saya menggunakan hanya untuk komunikasi. Seringkali kita kehilangan seperti itu. Lihat cara menggiring dunia, pola pikirnya. Sesuatu yang baik digeser pelan-pelan. Belum lagi kita pemikiran-pemikiran anak sekarang. Pernah dengar ada yang namanya FOMO? FOMO, FOPO, YOLO. Mungkin apa itu? Barang apa itu ya? Fear of missing out. Tahu apa itu? Menggambarkan rasa takut ketinggalan atau tidak mengikuti sesuatu yang dianggap penting. Seperti tren. Kita begitu kan? Kalau kita ketinggalan berita, kita ketinggalan pakai brand yang terbaru, keluaran yang terbaru. Kayak gelisah. Kita takut update-nya kalah sama tetangga. Tetangga suruh pakai mobil keluaran yang terbaru. Oh kita masih pakai keluaran yang lama, gelisah hati. Takut ketinggalan, takut disalib. Ini juga anak muda sering terjadi. FOPO, fear of the others people's opinions. Rasa takut, kekhawatiran terhadap penilaian orang. Hidup karena opini orang. Pertama itu benar, karena gini, kadang-kadang hidup kita harus memperhatikan orang anggapan apa terhadap kita. Cara berpakaian, cara kita apa, itu penting. Tapi kalau kemudian kita hidup di dalam situ, berlebihan. Ingat, cara menggiring dunia pelan-pelan. Kemudian kita takut. Orang menilai apa? Kita ada rasa khawatir. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit khawatir.
Ada lagi, you only live once, YOLO. Prinsip hidup yang mengajak orang untuk menikmati hidup. Ini ujung-ujungnya adalah hidup urakan, seenaknya. Awalnya benar, kalau kita fear of missing out penting buat kita. Apalagi dalam dunia pendidikan. Kita harus dapat update yang terbaru. Supaya kita juga update dalam teknologi. Tapi begitu itu lama-lama digiring, digeser, pemikiran kita berubah, kita menjadi takut. Dan perhatikan, semua ketiga hal ini, prinsipnya dimulai dengan rasa takut. Bukankah Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa, yang dimulai juga dengan rasa takut? Hati-hati, dunia menggiring kita begitu mudah. Pemikiran-pemikirannya masuk ke dalam kita. Nah, saya puji Tuhan kita semua datang pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan biar hati kita dikalibrasi lagi. Hati kita kemudian ditegur kembali. Sehingga kita yang mungkin sudah mulai melangkah, iya ya, kita kembali lagi ke jalan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya bersyukur kita semua pagi hari ini datang ke tempat ini. Mendengarkan firman Tuhan. Fokus mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu. Perhatikan. Spirit ini juga bekerja menghancurkan keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Halo? Saya mendapati banyak anak-anak yang kecewa pada orang tuanya. Orang tua juga kecewa pada anaknya. Tahu asalnya dari mana? Iblis coba dia rusak gambaran mengenai bapak ibu mereka. Dengan apa? Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Anak sang melihat sang bapak dan ibu. Gambar dirinya rusak. Begitu dia gambar dirinya rusak. Dia membina rumah tangga. Dia melakukan hal yang sama. Dan itu akan terus menyebar. Spirit itu bekerja. Roh itu bekerja. Seperti itu halus. Berapa banyak kita, anak-anak kita yang kecewa. Kemudian kita juga mengecewakan anak-anak kita. Karena kalau kita lihat, oh iya dulu, orang tua saya seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya, di tempat ini kita semua sudah dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita perlu mengerti bagaimana mekanisme kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan. Apa yang saya beritahu tadi, begitulah cara roh. Spirit itu bekerja. Roh-roh penguasa angkasa itu bekerja. Secara tidak sadar, percaya atau tidak percaya, ya, orang-orang yang hidup menghidup pola pikir dunia ini, dia sebenarnya taat kepada penguasa-penguasa angkasa. Taat kepada spirit-spirit kegelapan. Dan kalau kita taat di sana, kita diperhamba oleh dosa. Saya setuju dengan seorang hamba Tuhan, dia ngomong begini. Dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan. Tetapi dosa itu ada sebuah kuasa di dalamnya. Dosa itu perhambaan. Kalau dosa itu bukan perhambaan, gak perlu Yesus turun ke dunia ini mati buat kita, tebus kita. Tetapi karena dosa itu perhambaan, makanya butuh Yesus anak Allah itu sendiri menebus kita. Membayar dengan harga, dengan darahnya yang mahal. Yang ngerti katakan amin. Kalau dosa itu hanya perbuatan, kita cukup modifikasi perbuatan kita. Kita pergi ke psikiater, kita pergi ke training behavior, perbaiki. Tapi bukan itu, dosa itu perhambaan. Dia punya kuasa untuk memperhamba. Yang ngerti katakan amin. Dan itulah nanti yang Tuhan selesaikan. Mekanisme keselamatan kita berbeda dari orang luar sana. Makanya Roma 6 ayat 20 berkata, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa selalu menekankan bagaimana hidup memuaskan hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Dan itulah kita dahulu. Paulus mengakui itu, Bapak Saudara sekalian. Paulus mengakui. Dalam Efesus 2 ayat 3 dia katakan gini, sebenarnya kami juga semua terhitung di antara mereka. Paulus mengakui, perhatikan. Waktu Paulus mengakui kami semua hidup seperti itu, apa status Paulus? Halo? Paulus adalah seorang pemuka agama. Paulus adalah seorang pengkhotbah. Paulus adalah orang Farisi. Paulus taat sama hukum-hukum agama, perhatikan. Filipi 3 ayat 4, Paulus mengaku, aku alasan untuk, dia bilang, aku lebih lagi disunat iya, bangsa Israel iya, suku Binyamin, orang Ibrani, hukum Taurat, aku orang Farisi. Tapi dia bilang, waktu itulah aku didurhaka. Jangan salah, mohon maaf nih, hari-hari ini juga, kita juga seperti itu di dalam gereja. Kadang-kadang ada orang yang mengaku orang percaya, tetapi kehidupannya seperti Paulus zaman dahulu. Mohon maaf, aktivitas pelayanan kita, aktivitas rohani kita, bisa jadi itu seperti Paulus. Memuaskan hawa nafsu daging kita, pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang belum benar-benar diselamatkan. Paulus waktu dia ngomong kami juga terhitung.
Dia nggak ngomong orang yang tidak melakukan kegiatan agama. Dia nggak ngomong orang yang nggak ke gereja. Dia ngomong dirinya yang ke gereja. Dia ngomong ke gereja yang aktivitas melayani. Tetapi dia apa? Motivasinya untuk apa? Memuaskan diri sendiri. Nah, coba kita refleksikan pagi hari ini. Untuk apa kita pelayanan? Untuk apa kita datang ke gereja? Saya berdoa setelah kita dengarkan firman ini. Kita ke gereja punya motivasi yang berbeda dari orang-orang di dunia ini. Di luar lain sana yang tidak mengenal Kristus. Paulus, dia tahu itu. Kita mungkin bisa berkata, Pak, saya lahir sudah Kristen. Cap GBI lagi Pak di sini, seperti saya. Saya lahir sudah cap GBI. Itu ya. Tapi kalau kita belum percaya benar-benar akan Yesus, belum mengetahui apa itu kasih karunia, belum mengerti apa itu penebusan, maka kita melakukan kegiatan agama dalam konsep yang salah. Dan perhatikan, motivasi kita akan menentukan. Perhatikan berikutnya, ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Paulus berbicara mengenai mekanisme keselamatan oleh karena iman. Efesus 2 ayat 4 dikatakan begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat itu kemurahan hati. Oleh karena kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Perhatikan baik-baik ayat ini. Permulaannya adalah Allah, yang ngerti katakan amin. Permulaannya, inisiatifnya dari Allah. Saya mau kasih tahu, waktu dia selamatkan kita, waktu dia turun ke dunia inkarnasi, dia tebus dosa kita. Permulaannya, inisiatif dari Allah. Bukan karena keharusan, Tuhan gak harus. Bukan juga karena sesuatu yang Tuhan sukai dari manusia. Karena manusia ini lebih baik dari iblis, dari malaikat, enggak. Bukan juga karena Allah juga membutuhkan penyembah. Bukan juga karena kita hebat. Tetapi itu murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mau kasih tahu begini. Jangan sampai kita berpikir, karena banyak ada pembicara di luar sana ngomong begini. Tuhan membutuhkan penyembah. Saya mau kasih tahu, di dalam konsep kekristenan, kalau Tuhan itu butuh sesuatu, maka itu bukan Tuhan, itu ciptaanmu. Tuhan gak pernah butuh sesuatu. Tuhan gak butuh apa-apa. Dengan dirinya sendiri, dengan ketritunggalannya, dia sudah cukup. Dia sudah gak butuh apapun. Tapi kalau dia bilang, saya mau tebus manusia, itu karena kasihnya yang di dalam dia. Halo? Dia gak butuh penyembah. Dia gak butuh kita juga jadi hebat. Ayat yang kedua, tetapi Allah, inisiatifnya dari Allah. Bukan juga karena manusia disukai. Ya, karena manusia diciptakan untuk menggeser Lucifer. Sehingga Tuhan suka sama manusia, jadi penyembah, jadi jatuh. Enggak. Bukan karena Tuhan suka atau tidak suka. Tetapi itu murni karena kasihnya, karena kemurahan hatinya, karena kasih karunia-Nya. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita nanti baca dari ayat 4 sampai ke 9, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dunia dengan kematiannya, penebusannya, kebangkitannya, sudah komplit, lengkap untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk kita bisa diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Kematiannya, kebangkitannya, karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Komplit, tidak perlu ditambahkan apalagi dikurangi. Itu yang disebut dengan iman dalam Kristus. Makanya nanti dikatakan, oleh karena iman itu bukan usahamu. Itu murni pemberian Allah. Karena Allah yang mau. Bukan karena kita yang bisa. Bukan karena kita yang disukai. Bukan karena Tuhan butuh. Bukan karena Tuhan yang harus, enggak ada. Itu betul-betul murni karena Tuhan. Makanya dengar baik pagi hari ini. Saya kasih tahu, kalau Tuhan adalah oknum yang memulai dan memberikan keselamatan kepada kita, maka sebenarnya kita ini yang punya hutang sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau kita datang ke tempat ini, mindset kita, saya harus menyembah Tuhan. Karena saya lah yang berhutang banyak sama Dia. Jangan sampai kita menyembah Tuhan, pengen berkat. Kita memberi sama Tuhan, pengen supaya diberi lagi. Oh, itu kita masih terhitung sama orang-orang durhaka. Ya. Jangan pernah masuk ke gereja dengan mentalitas transaksional dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tuhan karena Dia yang sudah lebih dahulu. Tuhan yang sudah lebih dahulu melakukan sesuatu untuk kita. Maka kita yang berhutang buat Dia. Jangan jadikan persembahan bentuk kita supaya diberkati lagi. Jangan jadikan pelayanan sebagai sogokan. Sehingga kalau kita melayani seolah-olah kita nanti diberkati Tuhan.
Kitalah yang banyak berhutang. Kata Bapak Kris Manusama, dia bilang begini, Tuhan gak pernah berhutang apa-apa sama kita. Kitalah yang berhutang penyembahan kepada Dia. Halo? Makanya kalau kita masuk di tempat ini, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Bukan karena kita pengen dapat sesuatu. No. Karena kau sudah mendapatkan keselamatan itu. Kau masuk ke tempat ini, bawa kerinduanmu itu, seret kerinduanmu, menyembah Tuhan dengan benar. Karena Dia yang lebih dahulu mencintai kita. Dia yang lebih dulu kasih kita kasihnya. Tuhan gak berutang apa-apa sama kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kau memberi untuk pekerjaan Tuhan, engkau memberi persepuluhanmu. Jangan kau menganggap nanti lagi, oh Tuhan nanti akan berikan. No. Tuhan sudah melakukan semuanya. Komplit, lengkap buat kita yang mengerti, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat nama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Saya berdoa kita semua di tempat ini yang percaya pada Tuhan. Saat kita datang ke gereja, punya mental yang rindu untuk menyembah Tuhan. Punya mental yang sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Sehingga kita nggak minta-minta apa-apa lagi. Makanya saya itu jujur. Saya itu aneh kalau ada orang yang bilang berkata, Pak, saya ini sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah taat, bla bla bla. Tapi kenapa Tuhan tidak juga memberkati saya? Kenapa Tuhan tidak kasih saya kesembuhan? Tetapi kenapa saya tidak jadi kepala? Kenapa saya jadi ekor terus? Jujur saya gergetan dan orang-orang seperti ini. Karena dia merasa Tuhan harus ngasih dia. Halo? Saya mau beritahu pagi hari ini. Orang yang berkata seperti ini, saya sudah pelayanan Pak. Tapi kenapa anak saya begini, ini. Saya mau kasih tahu. Engkau belum mengenal kasih karunia namanya kalau kau masih berkata seperti itu. Kita belum betul-betul merasakan kasih karunia kalau kita berbicara seperti itu. Kalau kita berkata, saya sudah begini, saya sudah begitu. Bukankah itu sama dengan kita memegahkan diri di hadapan Tuhan? Padahal tadi Alkitab kita berkata, jangan ada orang memegahkan diri. Kita hidup, meskipun buruk keadaan kita. Saya mau kasih tahu, sebenarnya tangan Tuhan sudah topang kita. Karena saya pastikan, kalau tangan Tuhan tidak topang kita, yang lebih buruk bisa terjadi dalam hidupmu. Cuman kadang-kadang kita itu kurang sadar diri. Kita jadi orang-orang yang durhaka. Saya berdoa pagi hari ini kita sadar dengarkan firman Tuhan. Sehingga dimanapun nanti kita masuk ke gereja, kita seret penyembahan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kita tahu Dia yang sudah lakukan terlebih dahulu untuk kita. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa di tempat ini juga. Kita mengerti. Tuhan tidak pernah punya kewajiban untuk memberkati kita. Yang ngerti katakan amin. Enggak ada yang mau amin. Halo? Tuhan tidak pernah punya kewajiban untuk memberkati kita. Tuhan juga tidak pernah punya kewajiban untuk menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan juga tidak pernah punya kewajiban kita untuk menuruti semua permintaan kita. Tapi dengar baik, kalau Tuhan kasih kita itu karena kasihnya dan kemurahannya dalam hidup kita. Supaya kita mengerti saat kita diberkati, saat kita diangkat menjadi kepala bukan ekor. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita jago. Tetapi itu karena pemberian Tuhan. Tetapi itu karena kemurahannya dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 berkata begini. Dan setiap orang dapat makan, minum, menikmati berkat dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah kau dengar baik pagi hari ini. Kita dengar baik semua pagi hari ini. Ini Tuhan yang ngomong. Maka bawa mental kita ingin menyembah Tuhan murni. Karena kita cinta Dia. Karena lebih dahulu mencintai kita. Jangan bawa mental Tuhan harus memberkati kita. Jangan bawa mental Tuhan harus menjadikan kita kepala. Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu dalam hidup kita. No. Jangan bawa mental itu ke gereja. Simpan mental itu di rumah. Buang kalau perlu. Datang ke tempat ini menyembah Tuhan. Karena Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang lebih dahulu mengorbankan segala sesuatu. Dia korbankan tahtanya. Dia turun, inkarnasi dari manusia, tebus dosa kita.
Dia yang berinisiatif, bukan kita yang berinisiatif. Makanya dengar pagi hari ini, tidak ada kewajiban Tuhan untuk memberkati kita. Kemudian kalau kita terakhir, kita bertanya-tanya dalam diri kita. Kenapa kalau memang Tuhan tidak punya kewajiban untuk memberkati kita, kenapa toh dia memberkati kita? Saya mau kasih tahu, kemurahan hatinya dan kebaikan hatinya bukan tanpa tujuan. Saya ulangi lagi, kemurahan hatinya memberkati kita, kemurahan hatinya mungkin menyembuhkan kita, kebaikannya, kasihnya bukan tanpa tujuan. Efesus 2 ayat yang 10, bagian A-nya. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, itu bagian A-nya. Makanya dengar baik, kalau Tuhan memberkati kita dengan kebaikan finansial, kesehatan dan lain sebagainya, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena engkau dipersiapkan, kita semua dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang ngerti katakan amin. Bukan supaya kita dapat berkat lebih, bukan. Supaya kita melakukan pekerjaan baik. Tuhan tidak pernah iseng ciptakan kita. Tuhan gak pernah, saya kayaknya lagi melamun deh, saya ciptakan Ezra deh. Enggak. Dia punya tujuan, dia punya maksud. Tujuan utama kita diciptakan, ditebus, dibayar dengan darah yang mahal. Mahakarya dari Tuhan. Bahwa dia ini anak. Harus juga memiliki kemurahan hati dan kasih. Ya. Jadi kalau Tuhan pakai kita sial, orang lain mengerti bahwa kita melakukan pekerjaan baik bukan karena kita ingin berkat. Yang setuju katakan amin. Bukan karena kita ingin selamat, tetapi karena kita mengerti kita sudah selamat. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dunia ini, kita menjadi saluran berkat karena kita buatan Allah yang sudah diselamatkan. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan mekanisme untuk kita selamat, tetapi merupakan hasil dari keselamatan kita. Merupakan respon yang benar dari keselamatan kita. Orang yang mengerti bahwa dia diselamatkan karena kasih karunia, dia akan memiliki respon yang benar. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, saya mau kasih tahu yang terakhir. Efesus 2 ayat 10 dia berkata begini. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya hidup di dalam pekerjaan baik. Apa artinya? Hidup di dalamnya. Hidup di dalam pekerjaan yang baik artinya gini. Kita siap terus setia melakukan pekerjaan yang baik. Meskipun saat kita melakukan yang baik, kita dapat respon yang tidak baik. Atau bahkan kita melakukan pekerjaan yang baik, meskipun kondisi kita tidak baik-baik saja. Karena banyak orang yang bisa melakukan pekerjaan baik, dia berani menabur. Karena dia memang bisa. Tetapi saat dia tidak bisa, apa yang dia lakukan? Oh, saya tidak bisa. No. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Baik itu kita mengampuni orang, dia nggak ampuni. Responnya tidak baik. Apa yang kita lakukan? Kalau engkau hidup di dalam pekerjaan yang baik, maka engkau terus mengampuni.
Kalau keadaanmu tidak baik-baik saja, keadaan kita tidak baik-baik saja, maukah kita terus melakukan pekerjaan yang baik? Saya mau kasih tahu, mungkin orang tuamu tidak baik-baik saja, lingkunganmu tidak baik-baik saja, maukah kita terus melakukan pekerjaan yang baik? Itu maksudnya ayat ini. Tuhan mau apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bagaimana respon kita sekeliling kita, kita tetap melakukan pekerjaan baik. Karena untuk itulah kita diciptakan. Yang ngerti katakan amin. Saya mau kita sampai, Tuhan mau kita sampai pada level begini. Saya sudah ngampuni dia, tapi dia nggak ngampuni saya. Begitu kita tidak mau mengampuni, ada perasaan, diingatkan sama Roh Kudus. Kamu harus mengampuni. Dan kita berani mengambil langkah. Meskipun mungkin sakit, tapi kita berani mengampuni dia. Halo? Meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kau berantem sama orang tuamu, berantem sama pacarmu. Tapi kau terus mau melakukan pekerjaan yang baik. Itu artinya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita mengerti kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa pagi hari ini kita mengerti firman Tuhan. Bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ditebus untuk pengudusan kita. Sehingga saat kita melakukan hal tersebut, kita hidup di dalam pekerjaan yang baik. Kita menjadi terang. Kita menjadi garam di luar sana. Kita menjadi berbeda dari yang di luar sana. Karena kenapa? Karena kita buatan Allah. Allah yang penuh karunia. Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Terakhir saya ingatkan. Keselamatan kita karena kasih karunia. Bukanlah lisensi atau izin untuk berbuat dosa. Yang mengerti katakan amin. Ingat saya sudah katakan tadi, kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena melalui iman kita kepada Tuhan. Ya. Itu bukan lisensi kita untuk kemudian kita hidup seenaknya, hidup terus di dalam dosa. Karena orang yang hidup terus di dalam dosa, terus dia ngaku dia terima kasih karunia, itu bohong. Karena orang yang terima kasih karunia, dia akan tinggalkan, dia akan seperti Paulus, segalanya kuanggap sampah. Orang yang mengerti kasih karunia, orang yang mengerti dalam ciptaan baru, dia akan melihat walaupun hidupnya enak sebelum dia kenal Tuhan, dia anggap itu sampah. Dan dia hidup di dalam kebenaran. Dia akan dengan otomatis jijik dengan yang namanya dosa. Dia akan secara otomatis, dia akan benci dengan yang namanya dosa. Karena dia mengerti bagaimana kasih karunia menyelamatkan hidupnya. Bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Ayo, pagi hari ini kita harus sadar. Tuhan gak pernah berutang apa-apa sama kita. Kitalah yang berutang banyak penyembahan sama Tuhan. Pemain musik, well singer saya jemput maju ke depan. Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga saat kita melayani, sehingga saat kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan karena kita ingin dihargai, tetapi karena kita mengerti kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita. Kita mengerti bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan untuk memberkati orang lain. Diciptakan untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menjadi saluran berkat. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bangkit berdiri. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua Katakan anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. sambil angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya. Nyanyikan pujian. Amin. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Sama-sama katakan besar. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Semakin semakin hari semakin bertambah besar karena anugerah-Mu ku hidup Tuhan. Oh. Amin. anugerah-Mu, Yes. berlimpah kasih-Mu, semakin Yes. hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tahukah kita hidup yang kita hidupi sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, dengar baik. Kasih karunia akan terus bertambah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah ke tempat ini, datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak peduli bagaimana keadaanmu, tidak peduli bagaimana kondisimu, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena dengan seperti itu, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan kita bukan karena kita baik atau karena Dia butuh. Perkenanan kita karena kasih karunia Tuhan. Perkenanan kita karena apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan besar anugerah-Mu. Besar. Amin. Yes. Yes. Semakin hari semakin bertambah besar Sadari hidupmu adalah anugerah. Akan sama-sama. Besar anugerah-Mu, Hidup kita adalah anugerah. berlimpah kasih-Mu, Yes. semakin hari semakin bertambah besar Besar
hari ini Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena jerih payah kami, tapi kasih-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami, memampukan kami ada sebagaimana ada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau pagi hari ini mengkalibrasi hati kami. Kami rindu setiap kali kami datang ke gereja, setiap kali kami datang beribadah, setiap kali kami datang di hadirat-Mu. Hati kami penuh dengan luapan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaan kami. Kami bersukacita karena kasih karunia-Mu. Kami bersukacita atas apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Karena kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kebenaran-Mu pagi hari ini yang mengubahkan hati kami. Kebenaran-Mu yang mengkalibrasi hati kami. Materikan firman itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya mengerti, tetapi kami juga dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami terus melakukan pekerjaan yang baik. Bukan karena kami ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena ini adalah respon yang benar di hadapan-Mu. Karena ini adalah respon mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya akan kasih karunia, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa untuk amplop yang kedua pada bulan ini akan dikhususkan untuk diakonia. Nanti yang akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Dan saya juga kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil ayat tahunannya, nanti ketika kita memberikan persembahan boleh diambil di atas tempat kita memberikan persembahan. Sebelum itu sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, di mana Engkau memperlengkapi hamba-Mu Tuhan, terus berikan hikmat dan pewahyuan dan roh yang akan daripada Engkau Tuhan. Biar dimanapun dia berdiri memberitakan firman-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Turun atas hidupku, dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sering suruh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyatakan pujian yang terdalam bagi Tuhan kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Hari ke hari
selalu pegang erat tanganmu. Tangan-Mu yang perkasa yang memegang hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita serukan. Biar jemaat Tuhan saja katakan, tak bergerak. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, tanganmu tak pernah habis. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Terus berkati persembahan kita pada saat ini. Silakan kembali duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi demikian pengumuman yang perlu kita perhatikan jemaat Tuhan sekalian. Dan beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali
di depan Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita, dan di depan Bapak Ibu ada form selamat datang. Silakan diisi dengan senang hati, kami akan terima. Dan di samping kiri kanan Bapak Ibu sudah ada teman-teman Asher yang sedang berjalan untuk membagikan pulpen. Lalu untuk form pokok doa juga akan dibagikan oleh teman-teman Asher. Silakan Bapak Ibu jangan ragu untuk mengambil form pokok doanya, nanti boleh diisi dan diberikan kembali ke teman-teman Asher pada saat keluar dari gedung gereja ini. Dan kembali kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, dan saya yakin dan percaya mungkin pertama kali masih terasa asing, tapi untuk kedua kalinya kami menyambut sebagai keluarga untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Dan untuk kegiatan pada bulan Januari masih belum ada, akan kita laksanakan mulai Februari. Untuk pengumuman yang lain kepada para pelayan Tuhan untuk waktu gladi, waktu latihan, persiapan-persiapan sebagai pelayan mohon diperhatikan kembali dengan baik. Dan juga di bawah teman-teman panitia pemuda dari tempat ini untuk kegiatan retret dalam beberapa bulan yang akan datang menyediakan basar puding dan juga jus alpukat ya seperti biasa. Mungkin boleh dibantu bersama-sama untuk menyukseskan kegiatan pemuda di tempat ini. Mungkin itu pengumuman untuk kita semua, dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur saat ini atas kesempatan yang indah Tuhan berikan, di mana kami masih bisa bersekutu satu dengan yang lain, memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan di saat kami menyembah, sukacita dari hati kami muncul di saat kami memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini di mana kami masih bisa menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Bahkan firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan membaharui kehidupan kami. Bagaimana hidup ini Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami,
tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan keselamatan ini kami pelihara di dalam kehidupan kami. Sidang jemaatmu seberapa yang mendengar Tuhan. Biarlah keselamatan ini Tuhan sungguh-sungguh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Lebih hari, lebih rindu mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menjadi Tuhan bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kebaikan-Mu ini Tuhan mewarnai hidup kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Kami menjadi saksi hidup-Mu ya Tuhan. Bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Mengasihi kami Tuhan. Engkau memperhitungkan Tuhan keselamatan kami. Sehingga Engkau ada di kayu salib. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami apa adanya. Kami mau persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan membawa kami lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu seberapa yang ada saat ini sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah makanan jiwa kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada saat ini. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan. Pewahyuan daripada Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan. Tetap menjadi bagian hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada. Tetap menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Setiap Tuhan jiwa yang dilayani. Dapat dikuatkan, dibaharui. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati rumah tangga hamba-Mu, anak, istri yang ada, kiranya Tuhan tetap beri semangat, sukacita di dalam membantu, mendukung pelayanan hamba-Mu. Pekerjaan hamba-Mu Tuhan berkati, dan jadikan Tuhan hamba-Mu ini sungguh-sungguh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Tuhan Engkau tetap beri semangat, kekuatan, kesehatan daripada-Mu, sukacita tetap menjadi bagian dari Ibu Gembala kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Anak-anak yang ada, cucu-cucu serta mantu yang ada, Tuhan tetap laut dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat tim pelayan yang ada saat ini yang sudah melayani kami. Kami percaya Tuhan Engkau tetap beri semangat, sukacita daripada-Mu. Talenta yang Tuhan berikan, Tuhan Engkau memberkati, dan dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberkati menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu halangan mereka, tapi kami percaya Tuhan akan melihat keberadaan mereka. Bila ada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan di dalam masalah, Tuhan memberi jalan keluarnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Jemaat yang ada saat ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Dan kami kembali penuh dengan sukacita daripada-Mu. Lewat Tuhan ibadah kami, lewat firman-Mu yang sudah memberkati kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan karuniai dengan kedamaian, dengan Tuhan kesejahteraan di bangsa kami ini, keamanan di bangsa kami, agar umat-umat-Mu, bahkan Tuhan orang-orang ada di bangsa kami ini, semakin mengenal Tuhan dan dapat menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari raya, menyambut hari raya Imlek, dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Happy Sunday untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Oh oh, Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Oh oh, Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Oh, Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Oh, Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku bersuka sebab Dia kiranya. Setiap Tuhan yang melayani pada pagi hari ini,